Uti yang kamu maksud, harusnya dia nggak jadi sosok yang negatif. Maksudnya? Kalau yang kamu dengar dari masyarakat, dia adalah sosok pengganggu. Paling pengganggu, bahkan bisa dibilang dia juga salah satu sosok yang menjadi penyebab kecelakaan di jalanan depan bangunan ini. Tapi beda banget pas tadi dia megang pundak aku. Jelas banget dapat gambaran. Harusnya dia nggak jadi sosok yang ngeganggu. Karena dia hanya pekerja. Orang biasa yang dipekerjakan untuk mengabdikan diri Di tempat kepada ini. tuannya di sini. Jadi dia memang residu energi yang pernah hidup. Oke, berarti memang dia pekerja ya di tempat ini. Terus, maaf tapi kenapa dia bisa sampai seperti itu, Kak Frisly? Bahkan sampai mengganggu itu kenapa? Ini area seperti area yang memang paling disukai sama dia. Kalau kamu tanya kenapa, gambaran yang dapat secara jelas dari tempat ini yang mungkin bisa dikaitkan juga sama tutupnya tempat ini. Karena dia cuma bisa mengharapkan pada saat dia masih menjadi pekerja di sini, dia mengharapkan dia bisa dimanusiakan oleh manusia. Dia hanya berharap mendapatkan seperti kata maaf, terima kasih, tolong, dan tidak ada caci maki yang dikeluarkan atau tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh tuannya apabila adanya kecurigaan mengenai praktek negatif di bagian belakang. Jadi ketika ada seperti bocoran informasi, yang dituduh tuh selalu beliau, Fasya, nenek tua ini. Sebentar, dituduh sama siapa? Dituduh sama tuannya, orang yang memiliki klinik ini. Oh, oke, aku udah mulai ngerti. Terus soal dia bilang dia diperlakukan tidak baik, itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalau yang aku dapat gambaran dengan dia yang bekerja, dia juga mengabdikan diri, membantu. Kayak dari tadi kita ketemu sama sosok-sosok yang sebenarnya itu berkaitan dengan dia. Dia itu tujuannya cuma mau ngebantu tapi gak dapat perlakuan yang baik. Kayak misalnya ucapan makasih, ucapan baik, atau seperti diajak makan bersama mungkin. Tapi selalu diberikan perlakuan yang kurang enak, yang membuat dia akhirnya menjadi marah atau dendam. Amarah yang sangat besar, Fasya, terhadap tempat ini. Oke, nyambung juga soal perlakuan yang tidak baik untuk sosok Nyuti sendiri. Itu dia pernah gak sih diperlakuin mungkin sampai dipukul atau ya aku nggak tahu gitu, yang tidak sama sekali manusiawi, karena dia sempat bilang dia hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Pernah. Dan yang melakukan itu anak dari pemilik. Jadi kelihatan jelas banget Nyi Unti sedang mempersiapkan seperti makanan. Itu di mempersiapkan mana? masakan di bagian belakang. Oh, di bagian belakang. Dan itu dituduh kalau dia ingin sengaja masak untuk diri dia sendiri. Nyi Unti tidak sempat untuk klarifikasi atau memberitahu bahwa tidak hanya itu aja yang dijawab. Nyi Unti diseret, dikunciin di toilet Yang tadi? Iya, dimatiin lampu, dikunciin, dan sempat dilempar dengan satu ember hitam berisi air, itu diguyurin. Astaga. Dan kondisinya memang, maaf ya, tapi emang dari awal dia bekerja di sini sudah berumur. Emang perilakunya aja pada saat itu mungkin mereka kurang kayak ngerasa nggak puas sama pekerjaannya. Karena Nyi Unti tuh sering banget nyapu nih, Fasya. Oh, di bagian sini? Coba, ini kan dulu masih jadi bagian yang bersih ya. Pekarangan gitu ya? Ini semua bagian pekerjaan dari Nyi Unti. Jadi dia biasa banget nyapu pakai sapu lidi yang tebel itu. Itu jadi kayaknya suara yang tadi kita dengar tuh suara itu Nyeret itu. nyeret. Oh. Jadi bener-bener suara yang kayak Lantas, bagaimanakah kisah dari sosok Nyi Utih tersebut? Apakah memang benar rumor dan mitos akan sosok Nyi Utih sebagai penyebab segala macam keangkeran yang menyelimuti area ini?
Hampir menuntaskan akan sosok Nyi Utih, mitos lain akan suara yang suka terdengar layaknya orang sedang menyapu ternyata disebabkan oleh sosok Nyi Utih itu sendiri. Saya waktu itu pengalaman ya, sering mangkal di sini Bang. Sekitar jam 5 lewatan ada yang sapu-sapu Bang di sini Bang. Kalau untuk mendengar itu sering ya, kayak semacam suara sapu gitu ya kan. Itu di bagian sini biasanya nyapu. Di sini nih, bener-bener pekarangan ini adalah kayak pekarangan yang seringkali menjadi tempat di mana Nyi Uti menunjukkan eksistensinya. Oke, terus menyambung soal Nyi Uti juga Kak Frisly, apa yang akhirnya terjadi sama Nyi Uti sampai akhirnya dia ada di tempat ini dan mengganggu? Apa sebenarnya yang terjadi sama dia? Itu dia sih Fasya, maksudnya yang belum pernah kita ungkap di lokasi sebelumnya adalah biasanya orang yang sudah mempunyai dendam dia sudah tahu dia akan berbuat apa. Ya. Tapi justru keluarga ini tidak tahu bahwa Nyi Uti itu sebenarnya paham terhadap hal-hal spiritual atau hal-hal negatif. Jadi itulah yang sebenarnya diminta oleh Nyi Uti untuk membuat tempat ini sepi. Tidak ada lagi yang percaya terhadap klinik ini, bahkan menginginkan tempat ini hancur. Oh, Terus juga tadi kamu bilang kalau kecelakaan. ya. Benar. Itu penyebabnya si sosok Nyi Uti Nyi ini. Uti seringkali menunjukkan secara fisik itu kayak nyebrang lewat di bagian area depan, samping sana, sebelah kiri, area sana yang sudah ramai, dan juga belakang sini. Jadi sering banget dia menjadi sosok yang kayak nyebrang, gak denger walaupun diklakson, dikasih lampu, dia gak akan nengok sama sekali, tapi kalau dia nengok, dia nyeringai. Oke, tapi alasannya kenapa kalau itu Kak Frisly? Karena dia ngerasa nggak puas, dia ngerasa kalau perlakuan manusia ketika memang dia sadar bahwa dia mempekerjakan atau mengajak orang lain bekerja, masih banyak manusia yang tidak berhasil memanusiakan manusia, Fasya. Oh, oke. Terus Kalau boleh aku mungkin- tambahin sedikit, Mhm. Nyi Uti meninggal dengan cara yang sangat lama, jadi nggak gampang meninggal. Sakit, melotot, membelalak, itu lama banget sampai meninggal, Fasya. Maksudnya? Ya meninggalnya bukan karena yang sakit langsung meninggal. Jadi dibikin sakit dan tidak bisa makan, minum dengan mata yang selalu melotot. Terus meninggal di usia yang sangat sudah tua, di rumahnya sendiri, bukan di tempat Itu ini. kenapa dia sampai maaf tapi sulit untuk meninggal? Karena adanya perjanjian, ikatan seperti pesugihan, sesuatu yang diperjanjikan itu akan berakibat fatal terhadap diri kita. Oh, oke. Kita pindah aja yuk ke depan Kak Frisly ngobrolnya. lewat sini Lewat aja, mana Fasya. sini? Penelusuran kali ini membuat kami bergegas meninggalkan tempat ini. Oke Kak Frisly, aku rasa sudah cukup penelusuran untuk malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban kenapa tempat ini tuh banyak sekali gangguan. Iya, Dan ternyata memang semuanya terjawab. Di tempat ini tuh kenapa banyak gangguan ya memang karena semasa aktif pun banyak bisa aku bilang tindakan ilegal di tempat ini bahkan sampai bersekutu dengan sekte ya Kak Frisly. betul. Ya. Dan untuk si sosok Nyi Uti itu sendiri kenapa dia mengganggu ternyata memang karena begitu besar rasa dendam yang dia rasakan selama bekerja di sini dan merasa dia harus membalaskan dendamnya bahkan itu sampai ke para pengguna jalan ya Kak Frisly. Betul. Usai sudah penelusuran kami malam ini, yang mana mampu menguak keangkeran bahkan mitos dan cerita mistis akan sosok Nyi Utih yang dikenal di tempat ini. Pembelajaran besar yang tersimpan di penelusuran ini mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik dengan siapapun agar tak menjadi hal yang mengerikan di kemudian hari. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.